Apa sih bisnis yang menjanjikan di tahun 2024? Tonton video ini sampai selesai. By the way, teman-teman semua, nggak kerasa bentar lagi udah pertengahan tahun ya, bahkan udah lewat nih bentar lagi ya. Jadi di tahun 2024 ini sudah berlalu beberapa bulan dan mungkin ada beberapa di antaranya yang sekarang belum juga mulai bisnis. Sementara di antara kita, saya pribadi bahkan setiap bulannya adalah create bisnis baru. Ada aja bisnis yang bisa dibikin. Bulan pertama bikin bisnis ini, bulan kedua bikin bisnis itu dan seterusnya. Tapi saya paham, tidak semua orang itu punya gambaran untuk bisa bikin bisnis yang sekiranya laris di tahun ini apa ya gitu-gitu. Nah, maka video ini akan memberikan gambaran kepada kawan-kawan semua, apa sih yang perlu kita bikin, kita buat, agar di tahun 2024 kita punya penghasilan baru dari bisnis yang kita jalankan. Sebelum masuk ke apanya gitu ya, teman-teman harus paham bahwa di tahun ini, teknologi digital, informasi itu sangat merebak luar biasa besar. Artinya, banyak di antara kita, banyak bisnis-bisnis yang bisa dikerjakan tanpa kita harus keluar rumah. Dan itu banyak banget potensinya. Bahkan bisa dikatakan mulainya bisa dimulai dari nol. Dan ingat, yang namanya produk-produk yang dimulai dari digital ataupun informasi teknologi, biasanya kita jalankannya tuh sangat-sangat fleksibel karena bisa dari work from home gitu kan, ataupun dimana everywhere lah gitu. Nah, maka ada sekiranya 10 list yang di situ sudah saya list yang sekiranya memberikan gambaran buat Anda bisnis yang bisa menjanjikan di tahun 2024. Apa aja itu? Yang pertama adalah jualan memanfaatkan e-commerce. Jadi kalau Anda tahu marketplace mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, sekarang kan itu terus bertumbuh. Bahkan orang sudah terbiasa belanja dari situ. Nah, maka kalau Anda sekarang pengen bikin bisnis atau katakanlah pengen dapat penghasilan, mulailah dari situ dulu. Jadi apa? Jadi affiliate-nya dulu mungkin, atau mungkin jualan online di situ, dimanapun itu. Intinya adalah mulai dari apa yang mereka punya. Dan kenapa marketplace sangat disarankan juga buat teman-teman newbie sesuai dengan namanya, marketplace, tempatnya pasar. Jadi Anda gak bingung lagi, nyari yang mau beli siapa ya? Cukup Anda pelajari ilmu tentang marketplace-nya. Gimana cara bikin listing di Shopee, gimana cara kita bikin live-nya di TikTok ataupun di Tokopedia dan segala macamnya itu. Intinya adalah coba Anda berjualan lewat marketplace, karena marketplace tempatnya pasar ada di sana. Nah, gimana teknis-teknis belajar ilmu optimasinya tentu gak akan selesai dalam satu video. Mungkin lain kali kita akan bahas secara lebih mendalam. Itu yang pertama. Jadi silakan gunakan marketplace untuk jualan di e-commerce gitu ya. Yang kedua adalah membuat digital product. Di mana digital product ini juga sekarang sedang digandrungi banyak orang. Dulu saya memulainya sejak tahun 2013. Sekarang orang sudah mulai menirunya, mempraktekannya juga gitu ya. Walaupun dulu nyinyir mereka gitu ya. Ya adalah mereka gitu ya. Tapi sekarang mereka pada bikin juga. Digital product itu gimana Kang? Gampangnya adalah bikin sebuah produk yang itu disimpan di digital, bentuknya digital, bukan fisik, bukan sesuatu yang bisa kita sentuh kayak laptop ini ataupun handphone ataupun jam. Juga bukan jasa, karena jasa kan bisa dirasakan transaksinya. Kalau digital tuh ya digital filenya. Apa aja contohnya Kang? Online course, webinar, kelas online, template, e-book, itu banyak banget. Saya bahkan sekarang gara-gara terpicu ataupun tertarik dengan dunia digital ini lagi gitu kan. Wah, ini seru juga nih kalau gue bikin e-book lagi. Makanya kemarin saya baru aja selesaikan e-book yang baru saya, berjudul 100 juta dari affiliate marketing gitu ya. Buat Anda yang pengen belajar tentang dunia affiliate, silakan tuh baca e-book itu ya. Intinya adalah ini menjadi sebuah solusi juga buat Anda yang pengen bikin bisnis di tahun 2024 gitu dengan modal minim, dengan modal nol bahkan, dengan kemampuan Anda, ya udah bikin aja produk digital. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa Anda lakukan adalah main affiliate marketing. Nah, bedanya sama yang tadi apa? Kalau yang tadi yang produk digital, Anda sebagai seorang produk kreatornya, alias vendornya, alias merchantnya yang bikin produknya. Nah, yang ketiga ini adalah menjadi seorang affiliate-nya, yang jualannya, yang promosinya, seorang maklarnya. Kan gimana jadi affiliate? Ya, tadi udah saya bilang ya, sudah saya bagikan semua pengalaman saya di dalam e-book tersebut, monggo baca aja. Termasuk juga di YouTube saya di sini, banyak ngebahas tentang affiliate marketing, tonton aja. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dropship. Nah, dropship artinya adalah Anda menjadi seorang pedagang. Yang berbeda dengan affiliate adalah dropship ini biasanya gitu ya, itu kita lebih harus melayani customer. Jadi kita akan ambil gambar dari vendor kita ataupun ownernya, jualan di sosmed kita ya, terus nanti produk dikirim dari pusat. Gitu-gitulah. Walaupun secara mekanisme mirip-mirip affiliate, tapi pada dasarnya sangat berbeda gitu ya. Nah, monggo Anda pelajari tentang ilmu dropshipping ini dan bisa jadi solusi buat Anda yang budgetnya minim. Itu yang keempat. Yang kelima adalah konten kreator. Jadi kalau Anda punya gadget, punya aplikasi untuk ngedit gitu ya, mulailah bikin konten di sosmed. Entah itu lewat TikTok, entah itu lewat Instagram, lewat YouTube, atau lewat manapun. Intinya adalah Anda mulai bikin konten. Mulai dari konten kreator, nanti lama-kelamaan Anda bisa menjadi seorang yang bisa berpenghasilan banyak dari konten tersebut. Ujung-ujungnya nanti bisa jadi nerima endorse,
bisa jadi affiliate juga gitu kan, dan banyak lah pokoknya, diundang pembicara dan segala macam. Silakan Anda manfaatkan profesi content creator menjadi sebuah alternatif solusi di tahun ini gitu ya. Apalagi Kang, yang nomor 6 adalah menjadi seorang writer freelancer ataupun katakanlah copywriting freelancer. Apa itu? Posisi di mana ketika Anda tuh bikin sebuah copywriting yang bisa orang bayar berdasarkan proyekan. Misalkan saya mau bikin landing page nih butuh copywriting, order Anda yang bikin gitu. Bayar sekali bayar misalkan 5.000 gitu, berapa? Lumayan. Dan dari mana belajar copywritingnya? Ya Anda bisa ngulik sendiri. Atau baca ebook saya yang Easy Copywriting. Ada juga, silakan nanti cek di kolom ini deskripsi gitu ya. Itu modal buat Anda untuk jadi copywriter lah gitu ya. Apalagi Kang, multimedia. Misalkan jadi desain grafis ataupun katakanlah dari video editor. Ini juga sangat banyak. Saya bahkan sekarang punya perusahaan juga tuh di dunia kreatif studio gitu ya, untuk bisa membantu teman-teman UMKM dan juga pengusaha agar bisa naik kelas ya, agar brandnya diingat dan mudah dilihat dan akhirnya melekat kuat gitu ya. Barak Kreatif Studio namanya. Nah itu bisa tuh. Nah Anda juga bisa bikin kayak begitu, silakan kalau Anda punya portofolio yang bagus gitu. Apalagi Kang, nomor 8 ya, agensi sosial media. Kan sekarang bingung tuh, aduh ini saya udah punya tim. Yaudah Anda bikin agensi aja. Agensi TikTok, agensi sosmed, yang ngurusin itu semua. Saya juga beberapa bisa ada yang pakai agensi kok, nggak semuanya digarap sendiri. Silahkan. Apalagi Kang, nomor 9 yang bisa Anda lakukan di tahun 2024 ini adalah konsultasi online. Jadi Anda menjadi konsultan online yang dengan kemampuan Anda, tentu Anda menjadi seorang yang jago di bidang itu gitu ya. Misalkan ada kawan saya yang sekarang jago dalam makomat, dalam baca gitu ya, Quran gitu ya. Dia bikin e-course atau konsultasi tentang ilmu itu gitu kan. Atau ada yang jago di bagian parenting ya, bikin itu juga dan seterusnya. Dan terakhir yang 10 adalah Anda bisa bikin layanan kesehatan digital. Nah, ini juga menjadi menarik karena orang sekarang banyak konsultasi kesehatan ataupun katakanlah pengen fit, pengen misalkan pengen nurut berat badan, nah mungkin bisa jadi tentang health itu lewat online. Saya bahkan pernah menjadi salah satu klien gitu ya, ketika saya nurunin berat badan 8 kilo sampai 10 kilo dalam waktu 3 bulan ketika itu, saya bayar gitu kan. Nah bayangin, cuman online doang dibayar gitu. Nah itu juga bisa Anda tiru. Artinya apa? Di tahun 2024 ini era digital tumbuh, informasi tumbuh, maka manfaatkan digital dan informasi ini untuk Anda jual. Ingat, yang kaya, yang hebat luar biasa di tahun ini dan kali ini bukan yang mereka yang punya pabrik besar, bukan yang mereka punya lahan besar gitu ya, tapi yang menguasai informasi dan digital. Maka tekuni, jalan dengan serius. Semoga di tahun 2024 ini penghasilan Anda bisa naik drastis. Nanti ujung-ujungnya apa? Bisa sedekah lebih banyak lagi. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Kalau suka, silakan di like, komen, dan share, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya.